Dia, satu dari 3 pelaku penganiayaan, tak kuasa menangis saat diinterogasi oleh polisi di sebuah warung di kawasan Rumah Sakit Abdul Rojak Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di hadapan petugas, dirinya akhirnya mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap korban bernama Rini, dekat sesama asisten rumah tangga yang bekerja di sebuah rumah di kawasan perumahan di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kasus berawal saat Polsek Cilengsi menerima informasi dari warga mengenai foto jenazah korban yang meninggal dengan sejumlah luka di tubuhnya. Setelah melakukan penyelidikan, ditemukan fakta bahwa korban meninggal dunia karena tindakan penganiayaan. Motif penganiayaan pun dipicu oleh persoalan sepele. Para terduga pelaku kesal terhadap korban karena tidak menemukan charger HP milik majikan yang hilang. Pembantu ini mengakui bahwa almarhum ini dilakukan perundungan oleh 3 orang, yaitu bersama 2 orang temannya yang saat itu sedang berada di rumah majikan. Korban ini pas pada tanggal 26 sebelum majikannya berangkat keluar kota, itu disampaikan bahwa tolong dicarikan kabel charger HP. Jadi apabila tidak temu, nanti tolong dipastikan betul siapa yang menghilangkan. Sejumlah barang bukti turut disita, di antaranya ember, gayung, dan botol obat nyamuk yang diduga digunakan saat penganiayaan. Para pelaku pun terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supratna, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria nekat mengaku sebagai anggota Resmob diringkus petugas kepolisian. Pelaku membuat resah lantaran melakukan pencurian sambil mengancam dengan senjata api mainan. Aksi RAF, sang polisi gadungan harus berakhir di balik jeruji besi setelah jati dirinya terbongkar. Tim gabungan dari jajaran Satreskrim Polres Kulon Progo bersama tim Jatanras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bergerak cepat meringkus pelaku tanpa perlawanan di kediamannya di daerah Sleman. Saat ditangkap, petugas menyita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk memuluskan aksi kejahatannya. Di antaranya sebuah pistol mainan yang digunakan untuk mengancam dan mengintimidasi karyawan minimarket. Dari hasil penyelidikan, pelaku melakukan aksi pencurian di salah satu minimarket di wilayah Sentolo, Kulon Progo, dengan mengaku sebagai anggota polisi sambil mengancam dengan senjata mainan. Penangkapan tersebut ataupun pengungkapan tersebut kami amankan yaitu sejumlah barang bukti. Antara lain barang bukti yaitu baju yang dipakai oleh oknum tersebut yang bertuliskan dengan tulisan Resmob, dan juga kami amankan senjata api korek mainan yang digunakan pelaku untuk meyakinkan korban untuk menjalankan aksi tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dengan hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Ya, sementara itu penipuan berkedok kajian agama terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku mengaku keturunan Sultan Kalimantan menipu hingga 1 miliar rupiah. Warga berdatangan pada seorang pria di Arcawinangun, Purwokerto Timur, Banyumas untuk meminta saran dan doa. Pelaku mengaku keturunan Sultan Kalimantan sehingga warga banyak yang datang. Pelaku memanfaatkan posisinya yang dihormati untuk menipu warga. Pelaku meminta para warga menyetorkan uang dan menjanjikan ibadah haji pada tahun ini serta umroh gratis. Kan umroh, Mas. Jadi saya sebagai orang tua itu merasa senang. Karena senang inilah akhirnya saya ikut rutin kajian di sana. Di mana kajiannya itu setiap Jumat sore, Sabtu sore dengan Minggu sore. Pelaku mengaku jika seluruh lahan kelapa sawit di Kalimantan dan Sumatera miliknya. Korban telah melaporkan kasus ini ke kantor polisi. Pelaku telah menjalani pemeriksaan dan mengumpulkan uang sekitar 1 miliar rupiah. Disampaikan oleh korban secara sukarela kepada pelaku. Pelaku hanya menargetkan kepada korban yang memiliki kekayaan dan memiliki usaha. Tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Al-Ayubi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim kembali menjalani sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Sidang kali ini mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa.
Dalam pledoinya, Nadiem secara langsung menyampaikan pembelaan pribadinya dengan menyangkal seluruh tuduhan kerugian negara yang ditafsir mencapai 5,6 triliun rupiah. Nadiem meminta majelis hakim melihat perkara yang menjeratnya secara objektif. Dirinya meyakinkan hakim jika kasus pengadaan Chromebook bukanlah perkara korupsi, melainkan berawal dari kekeliruan dalam proses investigasi. Nadiem dan pengacara juga menyangkalan bukti yang diperkara penuntut umum dan menilai tidak ada bukti kuat yang menunjukkan keterlibatannya dalam perkara ini. Kalau dilihat dari perspektif penzoliman, akan sangat masuk akal. Mulai dari awal waktu ada fitnah mengenai WhatsApp group, fitnah mengenai mangkrak, Chromebook tidak digunakan, semuanya itu bohong. Tidak ada sama sekali perbincangan itu dan tidak ada Chromebook bohong. Tapi kita bisa menyadari dari fitnah-fitnah tersebut sebenarnya arah konstruksi kasusnya di awal, ingat nggak teman-teman waktu selalu dibesar-besarkan 9 triliun. Teman-teman ingat di awal kasus ini. Tadinya mau dibuat kerugiannya 9 triliun karena total loss. Artinya semua laptopnya tidak bisa dimanfaatkan. Tapi karena ada data dan bukti tidak bisa digunakan total loss. Jadi terpaksa digeser ke kemahalan laptop. Waktu kerugiannya dibuat kemahalan laptop, ada masalah kedua. Ternyata harga laptopnya dibeli di bawah harga pasar. Nggak ada kemahalannya. Jadi bagaimana caranya menciptakan kerugian? Ya harus dengan metode kreatif sekali, metode rekalkulasi. Inilah yang tadi dibicarakan oleh Pak Ari. Cara memanipulasi angka kerugian sehingga ya pokoknya harus ada kerugian. Harus ada kerugian. Atas pembacaan pledoi ini, tim nasihat hukum Nadiem Makarim berharap majelis hakim akan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan fakta persidangan. Dari Jakarta, Hadisi Arifa, Laksana, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan. Ketiga tersangka langsung digiring ke mobil tahanan usai diperiksa intensif di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Mereka yang ditahan adalah pejabat pembuat komitmen Dinas Perumahan Rakyat berinisial SKM, Direktur PT Agung Pradana Putra berinisial ABD, serta seorang General Manager Badan Usaha Milik Negara berinisial HDH. KPK mengatakan terdapat satu tersangka lain, yakni Komite Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lamongan berinisial MYM. Namun MYM gagal ditahan karena mangkir dari panggilan penyidik. Saat akan dibawa ke rumah tahanan, salah satu tersangka sempat membantah adanya kerugian negara. Mereka berdalih proyek tersebut sudah 2 kali diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kasus dugaan korupsi proyek gedung Pemkab Lamongan tahun anggaran 2017 hingga 2019 ini telah diusut KPK sejak tahun 2023 lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.